memindahkan kondisi natural sebuah objek ke ruang bekerja. Yang mana kita tahu bahwa sampling ini adalah tahap kritis, salah satu tahap kritis untuk mendapatkan hasil yang valid. Sebagaimana kita tahu bahwa foto kita adalah dengan hasil yang cepat dan akurat. Nah, untuk mencari keakuratan itu kita harus mengikuti tata cara bagaimana sampling dilakukan. Karena sampling ini juga merupakan titik kritis dari hasil yang akan diperoleh oleh laboratorium. 5 ini yang mana yang sering kita lakukan. Nomor 2 ya, pemantauan lingkungan biasanya ke PNBP. Kemudian yang nomor terakhir kesehatan, biasanya faktor risiko. Kita kebanyakan sampling di situ ya, dan beberapa juga ada penelitian dari beberapa mahasiswa. Jadi ini tujuan-tujuan pengambilan sampel ini biasanya ada di 5 poin ini. Kemudian, ini kita ada melihat kita mau sampling apa sih? Nah, di sini karena kita pengambilan sampel air, kita harus tahu kategori-kategori air apa yang akan kita sampling. Misalnya air permukaan, itu kalau di kita istilahnya air badan air. Jadi air sungai, air danau, ranokotor. Ranokotor ini maksudnya air yang mengalir gitu ya, kayak selokan mungkin ya. Terus air laut, air muara. Nah, yang kedua itu ada air tanah. Biasanya kalau kita dikategorikan air bersih, biasanya ada air sumur pantau atau air sumur penduduk. Kemudian yang ketiga ada air tawar. Nah, apa sih bedanya air permukaan dengan air tawar? Itu mungkin sama-sama air sungai ya, cuman mungkin di situ dapat dipastikan bahwa air yang di bawah itu dia tawar, kalau yang di atas mungkin dia airnya mengarah ke laut mungkinnya. Ada air danau, ada air sumur. Kemudian ada air salin. Nah, air salin ini ada di air laut. Makanya biasanya di dalam air laut itu ada parameter namanya salinitas. Itu namanya air salin. Air muara. Air muara itu biasanya yang di pertemuan antara sungai dengan laut. Ya. Kemudian jenis airnya yang berikut adalah air limbah. Air limbah ini termasuk air buangan, air pengolahan dari kegiatan-kegiatan industri atau kegiatan-kegiatan yang lainnya. Part per million dan part per billion itu masalah dalam sampling. Pertama kita pakai APD dulu, karena pasti perusahaan atau vendor atau pendamping kita mungkin ada petugas kesehatan lingkungan ya. Jadi agak kalau misalnya kita didokumentasi tanpa APD agak kurang pas gitu. Itu jadi temuan. Kemudian kita buka. Ya. Kemudian mulut keran kita fiksasi 3-5 detik. Setelah itu kita alirkan keran secara perlahan. Baru kita fiksasi mulut botol. Baru kita masukkan airnya sampai penuh. Setelah itu fiksasi kembali, tutup. Baru kita berikan label. Labelnya di dalam. Baru kita bungkus kembali. Oke. Ini jangan lupa labelnya itu ada jam pengambilan dan lokasi pengambilan. Ciri khas untuk epidemiologi ya, untuk sampel-sampel yang dalam, misalnya sumur atau apa, tidak diperbolehkan memakai media timah atau apa. Jadi memang langsung botolnya yang langsung ditenggelamkan ke
Jadi botol kita fiksasi dulu, baru kita nyalakan perlahan. Kalau usahakan jangan sampai menyentuh dinding sumur atau dinding kolam atau apa. Kemudian kita tarik kembali, fiksasi, baru kita tutup. Baru kita berikan label.